Nabi Isa alaihi salam merupakan salah satu nabi yang masih hidup hingga saat ini. Diketahui, ia akan kembali ke muka bumi sebelum kiamat tiba. Nabi Isa juga membawa misi penting lainnya, yaitu untuk membunuh Dajjal. Dajjal adalah tokoh yang diyakini akan muncul di akhir zaman sebagai fitnah besar bagi umat manusia. Ia digambarkan sebagai sosok yang akan menebar kebohongan dan menyesatkan banyak orang dengan tipu daya dan kekuatan yang ia miliki. Dajjal memiliki kemampuan luar biasa, seperti menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, dan membuat tanah menjadi subur. Ia akan muncul menjelang hari kiamat, mengaku sebagai Tuhan, dan menebarkan kerusakan di seluruh bumi. Banyak manusia yang terjebak dan tersesat pada jalan yang salah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi atas perintah Allah. Berdasarkan berbagai hadis disebutkan jika Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi di atas menara putih Damaskus. Bisa dibilang, turunnya Nabi Isa merupakan salah satu tanda-tanda paling nyata akan datangnya hari kiamat. Hal ini seperti disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Sesungguhnya dia, Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Berdasarkan beberapa hadis, Rasulullah SAW pernah menginformasikan jika kemunculan Isa alaihi salam terjadi pada waktu iqamah sholat subuh saat Imam Mahdi akan mengimami sholat. Mengetahui kedatangan Nabi Isa, Imam Mahdi menawarkan beliau untuk menjadi imam. Tetapi Isa alaihi salam menolak dan mengatakan agar Imam Mahdi saja yang memandunya, sebab ia adalah pemimpin umat muslim pada saat itu. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berjuang membela kebenaran tegar hingga kiamat, lalu Isa bin Maryam turun. Ketika itu pemimpin kaum muslimin berkata kepadanya, silakan Anda mengimami sholat. Tapi dia menjawab, tidak. Yang menjadi pemimpin kalian adalah dari kalangan kalian sendiri, karena umat kalian telah dimuliakan oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini adalah 4 alasan mengapa Nabi Isa alaihi salam yang diperintahkan untuk membunuh Dajjal. 1. Bukti bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat di atas membuktikan bahwa cerita yang menyebut Nabi Isa telah disalib kaum Yahudi adalah keliru. Sebab, selama ini mereka mempercayai jika Nabi Isa telah wafat. Pada hari kiamat, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya, kemudian dia mendapatkan dukungan dari kaum Yahudi yang juga menjadi pasukannya, dengan maksud untuk membalas dendam kepada umat muslim. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan Nabi Isa, yang menurut keyakinan mereka telah dibunuh sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Nabi Isa dalam mengalahkan Dajjal dan pasukannya. Pada saat itu, tidak ada tempat yang aman bagi mereka untuk bersembunyi. Bahkan jika seorang Yahudi bersembunyi di balik pohon, batu, atau dinding, benda-benda itu akan mengungkap keberadaannya dengan berseru, "Jia Ruh Allah, ada seorang Yahudi di sini." Nabi Isa kemudian menangkapnya, dan pilihan bagi orang tersebut adalah menyerah atau dibunuh. 2. Menunjukkan kebenaran agama Islam. Dalam Injil, jelas diterangkan bahwa Nabi Isa sangat memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Quran Surah Al-Fat, 29. Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan dari umat terakhir pada zaman tersebut. Doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya, Nabi Isa diberikan umur yang panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti, untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. 3. Nafas Nabi Isa alaihi salam tidak bisa tercium oleh para pengikut Dajjal. Nabi Isa pun akan mencari dan membunuh Dajjal. Disebutkan bahwa tempat Nabi Isa akan membunuh Dajjal menurut hadis riwayat Imam Muslim adalah di pintu gerbang kota Lut, Palestina. 4. Mengembalikan Nabi Isa alaihi salam ke tanah. Mungkin karena asal manusia dari tanah dan akhirnya akan kembali ke tanah. Hal ini sesuai dengan ayat dalam surat Taha ayat 55, yang artinya, dari bumi atau tanah, kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.
Mungkin juga bahwa turunnya Nabi Isa ke bumi adalah tanda ajalnya telah mendekat. Nantinya, Nabi Isa akan dimakamkan di tanah dan akan dibangkitkan kembali bersama manusia lain pada hari kebangkitan. Terkait lokasi makam Nabi Isa, ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada yang menyebut bahwa makamnya berada di Bait Al-Maqdis, sementara yang lain mengatakan bahwa ia akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Inilah yang telah kita pahami sebagai 4 alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa kembali ke dunia dan mengalahkan Dajjal pada hari kiamat. Mungkin ada alasan-alasan lain yang belum disebutkan di atas, karena pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui alasan di balik segala sesuatu. Allah Maha Mengetahui.